Kita berdoa seperti pujian yang sudah kami naikkan Tuhan di setiap musim-musim kehidupan kami. Kami selalu mengimani bahwa Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami selalu percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa akan terus terulurkan untuk menolong kami. Tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang hebat akan terus mengulurkan, akan terus terulur bagi setiap kami yang lemah, bagi setiap kami yang letih, bagi setiap kami yang mengalami kesukaran. Karena kami percaya, kami mengimani, kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Di malam hari ini, kami sungguh bersyukur dalam momen ini. Tuhan memberikan lagi kesempatan baru bagi setiap kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, agar kami terus mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami terus mengalami lawatan di setiap musim-musim kehidupan kami, agar kami terus menikmati anugerah dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami dan yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Waktu-waktu perenungan kebenaran firman Allah, biarlah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami terus menikmatinya dalam setiap realitas kehidupan kami. Ini doa kami, ini harapan kami di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Apakah suara saya kedengaran jelas? Kasih jempol aja kalau kedengaran jelas. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua boleh katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu dan semua, ada beberapa anak-anak muda juga dan teman-teman anak muda yang diberkati Tuhan. Di malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kisah tentang kitab-kitab kitab pertama Korintus. Nah, sebelum memulai perenungan ini, saya ingin memulai dengan satu cerita. Ini realitas yang memang saya di broadcast dalam pesan WhatsApp. Kisah ini menarik. Satu kali di pesawat bertemulah dua orang, satu dari Tapanuli, orang Tapanuli. Ini satu orang Tapanuli asli dan yang satu orang Jakarta, tapi dia baru orang Medan asli, tapi dia lahir besarnya di Jakarta dan dia pertama kali pergi ke Medan. Nah, mereka dua bertemu di dalam pesawat dalam keberangkatan dari Medan menuju Jakarta. Dalam percakapan mereka, ketika mereka berpapasan, langsung orang Tapanuli ini bilang, laiku. Gitulah dibilang sama orang Batak ini yang lama di Jakarta. Mereka dua salaman, terus mereka dua bercerita. Setelah bercerita, orang Tapanuli ini memperhatikan si orang Batak ini sedang membawa oleh-oleh khas dari Medan untuk dibawakan ke saudara-saudara dan keluarganya di Jakarta. Dan oleh-olehnya sangat menarik, yaitu sayur daun singkong yang khas dengan kuah santannya dan ditaburi sedikit ikan teri yang sangat menarik. Nah, ketika orang Tapanuli ini bilang, Lai, bawa apa itu, Lai? Jadi, yang orang Batak ini dia bilang, ini bawa oleh-oleh untuk keluarga di Jakarta. Setelah itu dengan sombongnya, ini orang Tapanuli bilang, biar kau tahunya kan, sayur ini di tempatku dikasih babinya ini. Minta maaf, dia bilang dikasih babi dengan angku dan sombongnya. Karena dia nggak mau kelihatan dia dari kampung. Setelah berselang beberapa waktu, pesawat mulai jalan. Setelah berjalan dengan ketinggian beberapa puluh kaki, akhirnya pesawat mulai goyang. Pesawat mulai terombang-ambing karena mengantam beberapa gumpalan awan, dan pesawat mengalami goyang. Goyang seperti ini, lalu minta maaf, beberapa orang di dalam pesawat itu mengalami muntah. Dan salah satunya orang Tapanuli itu. Dan orang Tapanuli ini muntah tepat di samping orang Medan yang bawa oleh-oleh daun singkong tadi, sayur daun singkong. Waktu dia muntah juga ternyata daun singkong itu lengkap dengan ikan teri dan sambal-sambalnya. Terus orang Jakarta ini, orang Medan yang lama di Jakarta ini, dia bangun berdiri, angkat tangan bilang, "Hei pilot, siapa yang bawa babi dalam pesawat ini?" Langsung semua pecah dengan ketawa karena dibilang bawa babi dalam pesawat.
Nah, sebenarnya dari kisah ini kita bisa tertawa dengan kisah ini. Kita bisa terbahak-bahak dari kisah ini. Tetapi ada bagian yang menarik. Ketika kehidupan orang percaya diguncang dengan masalah, diguncang dengan hal-hal yang bagi dia sangat sukar untuk dia lewati. Terkadang apa yang keluar itu tidak sesuai dengan nilai kekristenan yang sesungguhnya. Terkadang apa yang keluar dari dalam dirinya bukan menunjukkan identitasnya sebagai kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Nah, ternyata ketika saya memikirkan tentang kisah ini, ternyata selaras juga dengan keadaan yang dialami oleh jemaat-jemaat Korintus pada saat itu. Coba kita melihat sepintas dalam Alkitab kita, dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12, boleh semua membacakan sama-sama, tidak usah diaktifkan mic-nya. Ayat yang ke-12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, sepintas mengenai kisah yang sedang terjadi di dalam jemaat Korintus pada saat itu, kita tahu bersama-sama bahwa jemaat Korintus ini didirikan oleh Rasul Paulus pada perjalanan misinya yang kedua. Pada perjalanan misinya yang kedua, sebelum dia pergi ke Efesus, pada saat itu dia berhenti dulu kurang lebih 18 bulan untuk melayani jemaat-jemaat di Korintus. Untuk melayani jemaat-jemaat di Korintus, setelah dia melayani jemaat-jemaat di Korintus, bahkan para teolog pun menuliskan bahwa Paulus sempat mendirikan sekolah Alkitab di sana. Setelah dia meninggalkan kota Korintus itu, dia membiarkan atau mengalih jabatannya kepada Apolos untuk melanjutkan memimpin sekolah Alkitab itu. Mungkin kita bisa mempercayai kisah itu juga kalau kita membaca dari satu bagian teks ini. Di satu sisi juga kita tahu bersama-sama bahwa jemaat Korintus itu adalah satu kota yang terkemuka di kerajaan Yunani, satu kota yang terkemuka, dan dia memiliki dua pelabuhan besar. Nah, dua pelabuhan besar ini yang memungkinkan, salah satu yang menjadi indikasi terjadinya penurunan atau kebrobrokan moral di jemaat Korintus. Kenapa saya bilang begitu? Karena di jemaat Korintus pada saat itu Paulus sudah mendirikan gereja di sana, sudah ada orang-orang percaya di sana. Setelah itu, setelah 18 bulan Paulus pergi meninggalkan orang-orang Korintus itu. Dia pergi ke Efesus untuk melanjutkan perjalanan misinya sampai kepada perjalanan misi yang kedua. Di sana ada dua pelabuhan penting. Dua pelabuhan penting ini menjadi pelabuhan persinggahan. Jadi secara geografinya, kota Korintus ini menjadi kota persinggahan. Semisalnya, kalau kota Korintus di Bekasi sini berarti orang yang dari Medan mau pergi ke, misalnya pergi ke Kalimantan, mereka singgah dulu di Bekasi. Begitu juga orang dari Kalimantan mau pergi ke Medan, mesti singgah dulu di Bekasi. Nah, kurang lebih gambaran kota Korintus itu seperti itu. Kota Korintus menjadi kota persinggahan. Jadi di sana terbentuklah berbagai kultur, berbagai budaya, berbagai macam latar belakang orang yang tinggal di kota Korintus itu. Ada yang menetap dan ada yang tidak menetap di dalam kota Korintus itu. Nah, ini bagian pertama. Yang kedua, di sana terjadinya banyak penyembahan berhala karena ada satu dewa yang mereka sangat sembah, itu namanya dewa Aphrodite. Nah, dewa Aphrodite itu adalah satu dewa penting dalam dalam budaya orang Korintus. Itu disebut sebagai dewa perkawinan. Mereka menyembah dewa itu. Nah, menariknya, jemaat-jemaat yang didirikan Paulus itu di kota Korintus adalah jemaat yang didirikan di dalam konteks kebudayaan yang seperti itu. Banyak penyembahan berhala, banyak kawin campur. Kalau kita melihat sedikit coba kita lihat dalam pasal yang kelima ayat yang pertama. Di sana dikatakan bahwa memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa. Paulus menggambarkan bahwa di sana ada percabulan yang begitu rupa. Kenapa percabulan yang begitu rupa? Karena ada satu dewa Aphrodite itu yang mereka menyembahnya. Mereka menyembah dewa itu dan menjadi patokan. Sehingga kalau dalam kitab dalam pasal yang kelima pun sampai pasal yang keenam diceritakan bahwa anak
bersentuh tubuh dengan ibunya, bapak dengan anaknya. Siklusnya seperti itu. Itulah kebobrokan moral yang sedang terjadi di jemaat Korintus. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita juga melihat dalam pasal yang ke-6, khususnya ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, di situ Paulus sedang menceritakan atau menggambarkan kisah yang sedang terjadi. Jadi pada saat itu, di jemaat Korintus, Paulus menulis surat ini yang pertama karena adanya perpecahan yang tadi kita baca dalam teks pasal pertama ayat yang ke-12. Setelah itu di pasal yang kelima juga adanya percabulan. Juga dalam pasal yang ke-6 juga bercerita tentang keadaan orang-orang cabul, penyembah-penyembah berhala, perzinahan, banci, orang kikir, pencuri, dan lain sebagainya. Itu diceritakan dalam pasal yang ke-6. Kalau kita baca terus sampai pada pasal yang ke-12, pasal yang ke-14, di situ juga bercerita tentang keadaan jemaat yang sudah berdiri, tetapi sedang membanggakan diri dengan karunia-karunia yang ada, sehingga mereka mengabaikan yang satu poin yang paling penting, yaitu kasih. Makanya Paulus menempatkan kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 itu tepat di tengah-tengah pasal 12 dan pasal yang 13. Karena apa? Pasal 12 sedang berbicara tentang karunia-karunia roh, dan pasal yang ke-14 juga berbicara tentang karunia-karunia roh. Mereka sedang membanggakan karunia-karunia roh itu, tetapi mereka melupakan satu poin penting, yaitu kasih. Makanya poin yang ke-13 ditaruh di pasal yang ke-13. Poin tentang kasih ditaruh di pasal yang ke-13 karena kasih itu menunjukkan paling penting, sentral dalam kehidupan kekristenan. Nah, itu sedikit pengantar tentang kisah yang sedang terjadi di dalam jemaat-jemaat Korintus. Itu sedang menggambarkan kisah yang sedang terjadi di jemaat Korintus waktu Paulus sedang menuliskan surat ini. Nah, kalau kita juga melihat uh, lebih dalam lagi tentang jemaat di Korintus, mereka juga maju secara ekonomis. Kenapa maju secara ekonomis? Karena dalam orang Korintus itu memiliki dua pelabuhan besar menjadi kota persinggahan, maka yang di situ itu menjadi uh, apa? Kota-kota menjadi tempat-tempat persinggahan bagi orang-orang kaya, orang-orang terkemuka, terkhususnya yang akan pergi ke daerah-daerah Asia Kecil. Nah, hal ini memberikan kesimpulan dalam pemikiran saya. Ternyata dari kisah ini kita bisa memberikan satu kesimpulan. Ternyata ada yang namanya kekristenan tanpa Kristus. Kekristenan tanpa Kristus. Menarik tema ini. Kalau untuk kita mengusung lagi tentang kekristenan tanpa Kristus, belajar dari kitab Korintus ini. Mereka sudah menjadi jemaat yang cukup dewasa, mereka sudah beribadah, mereka sudah percaya, masuk dalam rumah ibadah, melayani, tetapi dalam konteks lingkungan mereka, mereka kembali terpengaruh, mereka kembali diikat, ditarik lagi kepada kehidupan-kehidupan yang lama, mereka ditarik lagi kepada konteks kehidupan yang dalam tatanan penyembahan berhala, dalam tatanannya perzinahan, dalam tatanannya tidak berpusat pada pribadi-pribadi Kristus itu. Itu menjadi realitas bahwa ada kekristenan yang tanpa Kristus. Itu menjadi tema kita, kekristenan tanpa Kristus. Kalau kita ingin menjadi kekristenan tanpa Kristus, mungkin beberapa di antara kita sini akan mengkritisi saya bahwa, loh bagaimana bisa menjelaskan kekristenan jikalau tidak diidentikan dengan Kristus. Kekristenan itu tidak akan berjalan tanpa adanya pribadi Kristus. Kekristenan itu dimulai dari pribadi Kristus. Oke, itu memang benar. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah dia sudah mengaku percaya, sudah mengalami lawatan, sudah mengalami pengurapan, sudah melayani bertahun-tahun sekalipun, tetapi dia kembali kepada kehidupan lamanya. Kalau orang sering bilang bahwa itu Kristen tomat, tobat kumat, itu menjadi Kristen tomat. Nah, dari kisah ini menunjukkan bahwa kekristenan yang sebenarnya itu harus mempunyai titik fokus yang benar. Itu mempunyai titik sentral yang tepat, yaitu kepada
pribadi Kristus. Kita tahu bersama-sama bahwa untuk kita sampai pada memfokuskan diri pada kekristenan yang benar-benar berpusat pada pribadi Kristus, kita harus membunuh, kita harus menyembelih kehidupan lama kita, kita harus menyembelih nafsu kita, kita harus menyembelih ego kita, menanggalkan, menyalipkan, bahkan menyalipkan sekalipun, agar kita sampai pada nilai kekristenan yang benar-benar berpusat kepada pribadi Kristus. Nah, Bapak Ibu, pernah ada satu kisah, dua orang bapak sedang menonton pertandingan tinju. Lalu ketika mereka dua sedang menonton pertandingan tinju, ternyata ronde yang kedua habis. Dan kita tahu bersama-sama bahwa setelah ronde itu habis, satu perempuan cantik dengan gaya bikini yang khusus, dengan memegang papannya, menunjukkan bahwa ronde telah berakhir. Lalu bapak ketiga ini datang bertanya kepada dua orang bapak itu, sekarang sudah ronde berapa? Lalu dua orang bapak itu lupa. Mereka lupa. Mereka dua saling bertanya, ronde keberapa ya? Ronde keberapa ya? Mereka dua saling lupa. Ternyata apa? Karena mata mereka dua tertuju bukan kepada papan penunjuk ronde tadi, tetapi mata mereka dua tertuju kepada pakaian bikini yang dipakai oleh perempuan sang pemegang papan penunjuk ronde itu. Itu menunjukkan bahwa apa? Ketika yang penting kita tempatkan di tempat yang tidak menjadi penting, maka nilai penting itu menjadi tergeser. Saya ulangi lagi, ketika hal yang penting kita tempatkan pada posisi yang tidak terlalu penting, maka nilai kepentingannya akan tergeser. Sebenarnya poin yang paling penting itu ada pada papannya itu. Tetapi ketika mereka menempatkan fokus kita kepada perempuan itu, akhirnya fokus kita teralihkan. Ingat, kehidupan kekristenan tidak demikian. Kehidupan kekristenan yang sesungguhnya mengarahkan fokus kita hanya kepada Kristus. Tidak mengarahkan fokus kita kepada nilai-nilai material, kepada ego kita, kepada apa yang kita punyai, atau pada apa yang kita miliki saat ini. Kehidupan harus difokuskan pada pribadi Kristus. Itulah nilai kekristenan yang sesungguhnya. Pernah satu kisah pun saya ditunjuk menjadi salah satu pengurus kelas di kampus. Memang kalau menjadi pengurus kelas di sekolah teologi itu memang tidak mudah. Bahkan pemilihannya pun ada yang pakai serangan fajar, ada yang pakai pemilihan teman-teman atau ditunjuk teman-teman secara khusus. Dan pernah satu kali saya ditunjuk menjadi salah satu pengurus kelas pada waktu semester 4. Setelah selesai penunjukan, berselang beberapa hari saya disuruh menyampaikan pengumuman di hadapan teman-teman yang cukup banyak. Karena saya tidak biasa berdiri di hadapan orang banyak, saya sedang menyampaikan pengumuman. Waktu saya berdiri di depan, saya baru bilang shalom, mereka sudah mulai senyum-senyum. Jadi saya setelah sampaikan pengumuman, setelah itu mereka masih terus senyum-senyum. Lalu saya bertanya kepada mereka, teman-teman, kenapa senyum-senyum? Mereka malah tambah senyum lagi. Saya makin kepikiran, ini apa yang ada jadi masalah dalam diri saya. Ketika saya bertanya, mereka malah bersenyum-senyum lagi. Ternyata ada satu teman, dia tulis di kertas kecil, baru dia serahkan kepada saya. Saya dengan senang hati, saya buka kertas kecil ini. Lalu tulisannya begini, Bang, Rosletin abang belum ditarik. Jadi ditulis, Bang, Rosletin abang belum ditarik. Wah, saya jadi malu. Saya dalam hati saya sudah marah tapi tahan. Marah tapi tahan. Sudah, setelah itu saya mulai berpikir-pikir. Ternyata ketika yang ada satu masalah, kendala dalam diri kita, maka fokus kita akan menjadi bermasalah. Ketika ada satu kendala dalam diri kita, maka fokus kita akan menjadi masalah. Lihat, hanya sebenarnya masalah itu hanya sekecil Rosletin yang tidak tarik. Tapi saya yakin dan percaya, teman-teman saya tidak memfokuskan pada penyampaian pengumuman saya. Pengumuman saya akan terabaikan karena difokuskan pada Rosletin celana saya. Nah, hal itu juga mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sedang memfokuskan cari nilai-nilai materi. Kita sedang memfokuskan mencari hal-hal material. Kita sedang memfokuskan diri mencari popularitas diri kita. Tetapi bahkan sampai kita lupa pada nilai yang sesungguhnya dimulai
pada pribadi Kristus. Bapak Ibu boleh bertanya kepada para pendaki, apa yang menjadi penghalang sehingga mereka kesulitan mendaki pada saat di tengah gunung dalam proses pendakian. Bukan batu-batu besar yang menghadang mereka untuk mereka mengalami kesulitan naik sampai di puncak gunung, tetapi kerikil-kerikil halus yang masuk dalam celah-celah sepatu mereka. Nah, demikian juga ketika kita membiarkan nilai-nilai atau memberikan celah dalam keluarga kita, memberikan celah dalam kehidupan kita, sehingga iblis mampu mengguncang kehidupan kita, maka di situ akan keluar nilai kekristenan kita yang sesungguhnya. Apakah kita menghadapi dengan rendah hati? Apakah kita menghadapi dengan benar-benar berdoa? Apakah kita menghadapi dengan bergumul? Atau kita menghadapi dengan kualitas jabatan saya? Atau saya menghadapi dengan kualitas popularitas saya? Atau saya menghadapi dengan ego saya? Atau saya menghadapi dengan pengetahuan apa yang saya punya? Itu menjadi standar evaluasi kita. Itu menjadi standar penilaian kita. Sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Sejauh mana kita melibatkan Tuhan. Mungkin dalam keadaan sakit. Mungkin dalam mengalami rintangan, tantangan, masalah. Seharusnya bagi saya, seharusnya dalam momen PPKM ini memberikan momen baru bagi kita untuk lebih lagi bersekutu, untuk lebih lagi menaikkan pujian dan penyembahan kita, untuk lebih lagi mempunyai hubungan secara intim dengan Tuhan. Ketika fokus kita terabaikan, maka hati-hatilah. Iblis akan sedang mengguncang kita. Iblis akan menggocoh. Kalau istilah dalam digambarkan Paulus, iblis sedang menggocoh. Sedang menggocoh kita. Nah, itu menjadi realitas yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Pastikanlah fokus kita hanya ada pada pribadi Kristus. Kita juga mengetahui banyak orang yang meminta wahyu, berdoa meminta wahyu, tapi tidak mau untuk mengerti wahyunya. Banyak orang yang sudah mengerti wahyu, tapi tidak mau menghidupi wahyu itu. Itu menjadi standar evaluasi kita juga. Banyak yang berdoa meminta wahyu, tapi tidak mau mengerti wahyu. Banyak yang sudah mengerti wahyu, tapi tidak mau menghidupi wahyu. Kita boleh mendapatkan berbagai penyingkapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh mengerti hal yang sudah Tuhan singkapkan. Tapi ingat, jangan sampai kita tidak menghidupi apa yang sudah Tuhan singkapkan bagi setiap kita. Mungkin boleh periksa dalam kehidupan kita. Mungkin boleh periksa dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga kita, atau dalam cara mendidik anak-anak kita. Apakah memang itu sudah benar-benar kita hidup? Bukan hanya sekedar meminta, bukan hanya sekedar mengerti, tetapi kita dituntut untuk menghidupi. Jikalau tidak, maka kita sedang menjadi problem yang sama kepada jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu. Iman yang berpusat pada pribadi Kristus, melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, melihat segala sesuatunya dari apa yang Tuhan mau, berfokus pada kehendak dan tujuan Tuhan. Ingat, kekristenan yang sesungguhnya bukan berbicara tentang karena. Saya selalu katakan pada teman-teman pemuda, kekristenan yang sesungguhnya bukan berbicara tentang karena, tapi kekristenan yang sesungguhnya berbicara tentang walaupun. Bukan seperti ini. Saya mengikut Tuhan karena saya mau diberkati. Saya mengikut Tuhan karena hari ini saya mau lulus tes dalam hal apapun. Saya mengikut Tuhan karena saya mau ini, dan itu. Bukan. Tapi kekristenan yang sesungguhnya berbicara tentang walaupun. Saya mau mengikut Tuhan walaupun keadaan saya seperti ini. Saya mau mengikut Tuhan walaupun keadaan keluarga saya seperti ini. Saya mau mengikut Tuhan walaupun saya sudah tahu konsekuensinya. Maka nilai yang sesungguhnya ada pada walaupun, bukan pada karena. Itu menjadi standar evaluasi kita. Kekristenan yang sesungguhnya berpusat pada walaupun itu. Hidup kekristenan seperti sepeda. Ada yang mengatakan, Albert Einstein mengatakan bahwa kehidupan itu seperti sepeda. Agar mengalami keseimbangan, kita harus terus bergerak. Saya coba menghubungkan dengan konsep kekristenan. Sebenarnya kekristenan pun menjadi seperti sepeda. Agar terus mengalami keseimbangan, kita harus terus bergerak. Bergerak dalam apa? Pujian dan penyembahan.
pujian dan penyembahan, naikkan syukur kita. Kadang pagi-pagi itu kalau saya dengan Moses di sini, dengan ngantuk-ngantuknya pun mulai pelan-pelan angkat pujian dan penyembahan. Dengan keadaan ngantuk pun, kita tetap memfokuskan karena kekristenan itu mau terus mengalami pergerakan-pergerakan dan mengalami yang nilai yang sesungguhnya itu ada pada pribadi Kristus. Ini renungan kita di malam hari ini, semoga menjadi evaluasi bagi kita, semoga menjadi dasar berpikir lagi bagi setiap kita, sejauh mana nilai kekristenan yang sudah kita terapkan, yang sudah kita hidupi sepanjang tahun. Mungkin kita sudah mengklaim diri bahwa saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, mungkin kita bisa mengklaim diri bahwa saya sudah terlibat dalam pelayanan berbagai macam, atau saya sudah pergi gereja bertahun-tahun, saya menjadi anggota gereja bertahun-tahun. Tetapi apakah benar-benar nilai kekristenan itu sungguh-sungguh kita hidupi, sungguh-sungguh kita alami, dan sungguh-sungguh kita pahami?